mendidih di hati. Amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Salam Pentakosta. Salam Pentakosta. Salam Pentakosta. Mendidih di hati. Mendidih di hati. Haleluya. Yang mendidih kasih tos kanan kiri, katakan menyala, 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 menyala. Haleluya. Ini hari kelima ya saudara ya. Udah capek belum? Jangan pernah lelah saudara. Sesuatu yang berharga harus diusahakan dan dikejar. Amin. Kita percaya Roh Tuhan ada di tempat ini. Sejauh kita berseru, kuncinya satu, buka hati. Buka hati. Dengan rasa haus dan lapar datang di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa segenap rasa haus dan lapar kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, mereka yang haus mereka akan dipuaskan Tuhan. Dahaga kami akan dipuaskan Tuhan. Roh kami akan dikenyangkan di tempat ini ya Aba. Beracaralah Roh Kudus Tuhan. Kau melihat setiap kerinduan umat-umat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap kehausan dan kelaparan mereka mencari wajah-Mu. Ini hari kelima kami datang di hadapan Tuhan. Kami percaya yang mencari pasti mendapatkan, yang mengetuk pintu pasti dibukakan Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Bapa, Pentakosta ketiga terjadi di tempat ini. Lawatan Allah yang dahsyat terjadi di tempat ini. Kami tidak akan pernah sama lagi, karena Roh Tuhan melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Masih semangat? Amin. Puji Tuhan. Penantian kita 10 hari ini, semoga kita bisa berjumpa dengan rohnya Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang hadir hari ini luar biasa, tetap semangat, tetap hadir. Beberapa hari yang lalu, sebelum kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, gembala kita Pak Abraham menyampaikan supaya di hari pertama kita itu, di hari pencurahan kita bikul masing-masing. Pak Abraham mendapatkan sesuatu yang berbeda. Mungkin gereja-gereja lain ataupun mungkin gereja GBI yang lain dia mengadakannya di gereja, ya. Tapi kita dikul kita masing-masing, luar biasa. Dan ketika itu Pak Abraham bilang, coba Pak Edo mungkin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Mungkin ada tema yang bisa kita bagikan gitu. Nah, saya sudah sampaikan kepada gembala-gembala kita, Pak Harepa dan Pak Jepri, ada 3 pada saat itu saya sampaikan. Dan itu sebelum saya sampaikan kepada gembala-gembala pun, sebelumnya saya sampaikan juga ke Pak gembala kita Pak Abraham, bahwa apakah ini sudah sesuai Pak gitu. Oke, dan saya sampaikan pada saat itu ada 3 yang saya sampaikan ke gembala-gembala kita, gembala Kul. Yang pertama itu impact Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dampak Roh Kudus ketika kita mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita, apa ya dampaknya dalam kehidupan kita?
Kemarin itu saya sampaikan kepada gembala. Yang pertama adalah transformasi hidup ya. Yang kedua ada 3 saya sampaikan, penghiburan dan damai sejahtera. Yang ketiga terus kuasa untuk melayani. Nah pada saat ini saya akan menyampaikan ada 5. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang hidup dan aktif. Hidup dan aktif. Kenapa dikatakan hidup dan aktif? Kita garis bawah aktif ya. Kenapa aktif? Sampai saat ini Roh Kudus itu bergerak di dalam hati kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen salah memahami bahwa kita hanya mengenal Bapa dan Yesus. Kita kadang-kadang lupa dengan Roh Kudus ini. Sementara Roh Kudus inilah yang membimbing, menguatkan, dan mengubahkan hidup kita. Jadi yang pertama transformasi hidup. Kenapa dikatakan transformasi hidup? Roh Kudus mengubah hati. Kecil banget ya, kurang jelas ya. Saya bacakan aja. Roh Kudus mengubah hati dan karakter kita. Bisa dibantu nih Galatia 5 ayat 22. Karena Roh Kudus itu menumbuhkan buah roh. Galatia 5 ayat 22. Mari kita menghormati firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelebihan lembutan dan hukum yang membatalkan itu. Amin. Silakan. Hal-hal inilah yang membuat hidup kita itu berubah. Transformasi adalah perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Mungkin saudara-saudara pernah mengalami sesuatu yang kita coba flashback yang masing-masing, pribadi. Kalau contoh yang saya ambil dalam Alkitab adalah Yosua. Yosua saya ambil contohnya ya. Sebentar ya. Nah, Yosua ini adalah tangan kanan Musa. Dia seorang yang karakternya pemarah, tetapi diubahkan dan memiliki karakter ilahi, yaitu lanjut karakter ilahi yaitu kesetiaan, ketekunan, kejujuran dan ketaatan serta sikap optimisme dan iman yang kokoh. Yosua ini 40 tahun bersama dengan Musa, dibentuk baru, kemudian dia layak menjadi penerus Musa. 40 tahun bersama-sama dengan Musa, dan Musa pun menyampaikan kepadanya, jangan takut, tetaplah teguh, kuatkan hatimu. Demikian selalu berulang-ulang dikatakan Musa kepadanya. Jadi karakter itu pun bisa berubah ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Amin. Saya termasuk sebenarnya adalah orang yang murah atau gampang tersinggung. Tapi saya membatasi diri. Sering saya mengatakan kepada teman-teman saya, bahasanya begini, selama asap belum keluar dari ubun-ubun saya masih slow.
saya masih menganggap semua itu ya biasa saja. Maksudnya tidak mengambil hati atau mungkin bisa memaklumi lah. Gitu. Saya sering mengatakan itu kepada teman-teman saya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan celah, disitulah si iblis bisa masuk dan meroboti hati kita dan membuat kita jatuh. Amin. Yang kedua, penghiburan dan damai sejahtera. Roh Kudus menguatkan kita di masa sulit. Bisa kita baca Yohanes 14 ayat 16. Bisa dibuka deh. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sampai saat ini. Kenapa dikatakan penolong lain? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan dalam dunia ini. Tidak mampu. Tuhan sudah lebih dulu tahu. Kemudian memberi damai yang melampaui akal. Filipi 4 ayat 7. Bisa dibuka deh. Kita sama-sama baca ya. Filipi 4 ayat 7. Roh Kudus itu memberi damai yang melampaui akal. Filipi 4 ayat 7 bisa dibuka deh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya karena sakit. Kesedihan yang mendalam itu membuat dia menjadi stres. Ada rasa ketidakterimaan bahwa anak yang dikasihinya meninggal. Mungkin para ibu atau wanita di sini pernah mengalami itu. Apa yang Anda rasakan? Kesedihan yang mendalam, kekecewaan. Tapi ketika kita tahu ya bahwa anak yang kita kasih itu sudah bersama Bapa di surga, ada rasa damai. Amin. Kemarin Pak Markus pernah mengatakan bahwa saya kesaksian di KUL bahwa ada tukang kami namanya Pak Slamet. Jadi memang ketika dia kecil pernah bersekolah di sekolah Kristen, ya. Nah, dia mendapatkan pemahaman baru, dapat dapat sesuatu yang baru, yaitu ada perbedaan antara dia agama yang lama dengan yang di sekolah Kristen. Jadi menurut kesaksian Bapak ini, di sepanjang hidupnya ada dua Tuhan di dalam hatinya. Dia mengatakan Tuhan orang Kristen. Nah, karena lingkungan itu yang menekan dia, sehingga itu terlupakan sampai dia sekitar 2 tahun yang lalu dia diceraikan oleh istrinya, sehingga dia stres. Dalam stresnya itu, dalam kekalutannya itu, pada saat itu bulan puasa, dia tidur di ruang tamunya, dia pasrahkan itu. Dia pasrah setelah dia berdoa menurut keyakinan yang lama, tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia mengambil keputusan, aku akan berdoa kepada Tuhan orang Kristen. Setelah dia berdoa, dia terlentang di ruang tamu itu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Menurut pengakuan Bapak itu, beban yang dirasakan itu terangkat. Jadi mungkin saudara pernah mengalami bagaimana perasaan ketika kita dalam kesesakan, Tuhan mengangkat itu. Mungkin saudara pernah mengalami, bisa merasakan hadirat Tuhan, sehingga dia bersaksi, dia nangis terus sampai subuh, nangis terus sampai katanya leher ini sakit.
Saya bilang gini, Pak, luar biasa, pertahankan itu. Saya bilang, saya dapat informasi itu dari Pak Lingga, jadi saya coba chatting gitu. Jadi saya datang ke kontrakannya, kita sharing. Dia bilang, Pak, tolong doakan saya, kuatkan saya supaya saya tidak meninggal. Nah, saya juga berdoa kepada dia supaya dia tetap semangat. Nah, di dalam hatinya itu dia selalu berkobar-kobar apa? Untuk memberitakan Injil kepada mantan istrinya dan anak-anaknya serta keluarga itu. Jadi dia bagikan itu ada damai sejahtera yang luar biasa yang dirasakannya itu. Bebannya terangkat. Saya sampai merinding ketika mendengarkan itu. Oh, luar biasa. Benar-benar dia dijamah Tuhan. Saya bilang ini, Pak, tetap pertahankan Roh Kudus yang berkobar-kobar di hati itu. Jadi mungkin kita juga bisa nanti bawa dalam doa kita, doa sahabat kita masing-masing. Tanggal 8 dia dibaptis. Amin. Yang ketiga, dampak dari Roh Kudus adalah tuntunan dalam kebenaran. Roh Kudus membimbing dan mengingatkan firman. Coba dibuka. Roh Kudus ini adalah GPS rohani kita, ya. Membimbing, mengingatkan kita, menjadi panduan atau GPS rohani dalam hidup kita, menuntun kita dalam mengambil keputusan, memberi hikmat dan menyadarkan kita ketika kita menyimpang. Saudara pernah nggak mengalami ketika melakukan sesuatu, mengambil keputusan, ada hati nurani yang mengingatkan? Salah, Edo, itu salah. Atau mungkin ketika kita saya juga pernah memberi kesaksian juga di KUL. Ketika saya pergi ke suatu tempat, tiba-tiba saya berbelok ke minimarket, ya, ke minimarket. Tiba-tiba belok saja, gitu, belok. Saya juga bingung kenapa belok ya, gitu. Saya berhenti sebentar. Saya bilang, oh, ada apa ya? Gitu. Saya bertanya juga dengan hati saya, ada apa? Ketika saya di situ 5 menit, saya coba jalan. Di depan saya ada yang kecelakaan. Jadi kita juga harus melatih kepekaan kita. Roh Kudus membimbing dan mengingatkan kita, bukan hanya tentang firman, amin, tapi tentang perjalanan hidup kita. Bisa dibuka itu deh, ayatnya itu, Yohanes. Yohanes 16 itu. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Pernah nggak saudara juga mengalami itu? Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bisa melalui visual, bisa melalui audible, pendengaran, bisa juga melalui mimpi. Saudara mungkin pernah merasakan atau pernah mengalami bermimpi, atau ketika perasaan kita hari ini, kok saya pernah merasakan hal seperti ini ya, gitu. Padahal baru Anda mengalami itu. Jadi kita di flashback bahwa kita sudah pernah mengalami atau sudah pernah datang ke tempat itu, padahal belum. Jadi ketika kita mau membuka hati kita, Roh Kudus itu memberikan hal-hal yang akan datang juga. Amin. Amin. Ayat berikutnya, Yohanes
Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Inilah tadi yang dikatakan adalah mungkin juga saudara pernah mengatakan firman Tuhan yang belum pernah Anda baca. Luar biasanya Roh Kudus itu. Mungkin ketika saudara bertemu dengan keluarga, saudara-saudara, atau mungkin sahabat dalam keadaan kesusahan atau kesedihan hati, kita ngobrol, sharing, tapi dari mulut kita itu keluar kata-kata firman yang tanpa kita sadari. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dua Timotius 3 ayat 16, tolong buka ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita mengambil keputusan pun, Roh Kudus tetap berperan penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu mengajarkan kita sesuatu hal yang baru. Roh Kudus juga mengajarkan kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Saudara, Roh Kudus itu adalah GPS dalam hidup kita. Jadi tetap pelihara Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Amin. Memperbaiki kelakuan, memperbaiki, mengajarkan sesuatu hal yang baru dalam hidup kita. Tetap pelihara, buka hati dan pikiranmu. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang berbeda. Kehidupan lama kita tinggalkan, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dampak Roh Kudus ketika hadir dalam kehidupan kita yang keempat adalah ada kuasa untuk melayani. Yang keempat deh, kuasa untuk melayani. Roh Kudus memberi karunia untuk membangun jemaat. 1 Korintus 12 ayat 7. Segala tulisan, tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat selanjutnya, enggak, yang ke-8 ya, 7 sampai 11 itu. Coba yang tadi. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Ya, yang ke-8 lanjut ke-8. Tetapi kamu akan buka. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan aja ya di sini ya. Korintus. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lanjut. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh.
Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melayani. Kenapa dikatakan memberikan kekuatan untuk melayani? Gereja kita GBCIS luar biasa. Kenapa? Semakin banyak jemaat Tuhan yang membuka hati untuk melayani. Terkadang boleh kita sadari, apakah itu semua karena pengetahuanmu? Apakah semua itu karena kepintaranmu? Apakah itu semua karena sesuatu yang sudah kau pelajari? Tetapi itu semua karena apa? Karena Roh. Roh yang memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Kemudian Roh juga memberikan keberanian untuk bersaksi. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Tuhan ada dalam hati kita, pasti kita bersemangat, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, bersaksi, memberitakan Injil. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan kepada saudara, ketika saudara mau bersaksi, memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita yang bukan Kristen, mintalah hikmat Tuhan untuk menyampaikannya. Sebelum kita menyampaikan itu, kita tetap juga harus berdoa supaya apa? Tuhan melembutkan hatinya. Jadi, bisakah ini menjadi bumerang kepada kita? Bisa. Saking berkobar dan semangatnya kita memberitakan Injil, kita terabas semua, ya. Tidak kita pikirkan lagi. Yang penting firman Tuhan, saya bersaksi menginjili orang tanpa hikmat dari Tuhan. Itulah yang menjadi bumerang kepada kita. Makanya minta hikmat Tuhan ketika kita mau bersaksi, ketika kita juga mau menginjil. Amin. Roh Kudus juga memberikan jaminan keselamatan. Roh Kudus sebagai meterainya Allah. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Jaminan kita adalah milik Allah dan akan diselamatkannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Roh Kudus itu memeteraikan kita ketika kita diselamatkan. Roh Kudus itulah meterainya. Roh Kudus adalah meterai Allah atas hidup kita, jaminan bahwa kita adalah miliknya dan akan mewarisi hidup kekal. Kenapa meterai ini penting dan perlu? Mungkin saudara pernah membeli sesuatu atau kendaraan atau apapun itu. Di dalam kwitansi itu, jual beli itu, meterai itu menandakan bahwa itu sah menurut hukum. Begitu juga dengan kita, sahlah kita miliknya Tuhan, miliknya Allah, ketika Roh Kudus itu memeteraikan kita. 5 dampak ini dalam kehidupan kita, ya saudaraku. 5 dampak
Roh Kudus dalam kehidupan kita yang perlu kita ingat dan perlu kita lakukan. Ada transformasi hidup dalam kehidupan kita, ada perubahan karakter dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Berarti ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita hidup dalam tuntunan kebenaran dari firman Tuhan. Yang keempat adalah kuasa kita untuk melayani. Melayani itu tidak hanya dalam mimbar. Gembala-gembala pun juga seorang pelayan, amin. Banggalah sebagai gembalaku, karena kita adalah ujung tombak gereja. Yang kelima adalah Roh Kudus itu sebagai meterai, jaminan keselamatan kita kepada Tuhan. Jadi hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang diubahkan, dikuatkan, dibimbing, diperlengkapi, dan dijamin oleh Tuhan. Semuanya itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita dipimpin Roh. Yang menjadi pertanyaan, saudara boleh bertanya dalam hati saudara, apakah saudara sudah memberi ruang di hatimu untuk Roh Kudus ini? Apakah saudara sudah memberi ruang spesial bagi Roh Kudus ini dalam hidupmu? Jawab dalam hatimu masing-masing. Amin. Apakah juga saya sudah merasakan damai dan tuntunan dan perubahan dalam hidup ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara? Saudaraku, 5 dampak dari Roh Kudus ini yang bisa saya bagikan kepada saudara. Tetap semangat dalam kehidupan saudara, tetap pelihara Roh Kudus dalam hidup saudara. Tuhan memberkati.
salah satunya adalah kita untuk menjadi saksi. Jadi ada sebuah pertanyaan begini. Ini mungkin pertanyaan buat kita dan saya dan semuanya, bahwa kenapa sih kita harus dibaptis Roh Kudus kan gitu kan? Ya, padahal apa yang dijanjikan Tuhan ketika Dia naik ke surga, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, pertanyaan ini timbul tadi ketika kita menyembah Tuhan, bahwa kenapa kita harus baptis Roh Kudus, sedangkan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kamu adalah baitnya Roh Kudus. Nah, ada 5 jawaban yang saya renungkan tadi, bahwa yang pertama, kenapa kita harus baptis Roh Kudus? Memberikan kekuatan, ya, daya tahan, kekuatan, sehingga kita mampu memikul beban masalah yang ada dalam kehidupan kita. Amin ya? Betul? Iya. Tanpa Roh Kudus, memang untuk mendapatkan ini dibutuhkan sebuah relasi dengan Tuhan yang cukup intens. Nggak cukup saja hanya datang berdoa, saya pikir enggak. Harus dengan penuh pengharapan, baru Roh Kudus itu akan menjadi kekuatan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bertanya, kenapa kita harus dibaptis Roh Kudus? Atau kenapa sih kita capek-capek dalam momentum doa 10 hari ini? Ini momentum, ya. Momentum itu kemarin saya katakan, anggaplah seorang peselancar lagi nungguin ombak, ya. Dia nggak akan berlihai-lihai, apa istilahnya itu ya? Lihai-lihai itu apa? Salah ya? Lihai-lihai itu kan nongkrong-nongkrong, lihai-lihai santai. Jadi dia akan menaiki gelombang itu, ya, dia akan menunggu. Ini momentum, ya. Bicara momentum itu, ini waktunya. Bahwa kalau seolah-olah tadi seorang peselancar lagi nungguin, nah kita ini lagi bergerak, ini momentumnya. Memang pencurahan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu terjadi kapan saja bisa terjadi. Itu kedaulatan Tuhan. Nggak harus dalam doa 10 hari ini. Memang bicara momentum, ini kebersamaan, supaya dikatakan salah satunya adalah membangun jemaat, salah satunya membangun diri kita ini. Jadi yang pertama, kenapa kita dibaptis Roh Kudus? Memberikan kekuatan. Yang kedua adalah membantu kita berdoa. Pernah Bapak Ibu punya pengalaman kayaknya berdoa itu susah gitu? Kata-katanya sih bisa, tapi kok beda itu. Pernah ngalami ya? Nah, Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa, keluhan-keluhan kita mungkin. Saya percaya kita, kemarin Mas Markus bilang, kita ngomong Yesus Tuhan. Dan pribadi kita nggak sanggup kalau itu bukan dengan Roh Kudus. Alkitab biar. Tadi Pak Heru sampaikan bahwa kenapa yang saya dapatkan hari pertama ya, kalau saya Jumat itu hari pertama dikul, dasarnya itu Alkitab. Jemaat mula-mula itu dipenuhi Roh Kudus, mereka ada dalam kawanan kecil. Nah, saya berharap dan berdoa dikul Bapak Ibu, momentum pencurahan Roh Kudus ini dikul tidak kehilangan esensi, tetap hal yang sama kita kerjakan malam hari ini. Amin. Amin ya. Amin. Nah, yang ketiga tadi menjadi saksi. Yang keempat, kenapa kita harus baptis Roh Kudus? Memperlengkapi orang percaya. Dalam hal apa? Banyak hal sebenarnya. Contoh, ya. Kita kan mau meneladani Tuhan Yesus kan?
Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah teladan itu, bahwa Roh Kudus turun. Kita diberi Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus, lalu kepenuhan Roh Kudus, ya. Baptisan Roh Kudus itu satu kali untuk selama-lamanya, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu berulang-ulang. Di mana tempatnya? Di mana saja. Jadi kalau malam hari ini tentang bahasa roh yang kemarin saya sampaikan, mau glosolalia, senolia dan sebagainya, ayo, bahasa lidah itu bukan hanya diperkatakan di gereja. Kalau nanti ada orang yang bertanya kepada Bapak Ibu, bahasa roh itu di mana aja sebenarnya? Di mana aja? Di mana-mana sebenarnya. Bahasa lidah itu sebenarnya di mana-mana. Nggak harus di gereja. Oh, nanti kalau bahasa roh itu nanti kalau pas kita ke gereja, itu salah. Ya, betul ya. Di mana saja. Amin. Jadi kalau bicara berbahasa roh, berbahasa lidah, itu karena Roh Kudus memperlengkapi kita. Salah satunya adalah ya, karunia roh, 9 karunia roh itu yang ditulis di Korintus untuk melayani. Yang kelima, yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 8, 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 2, ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kalau Bapak Ibu Israel itu ada namanya Petra. Di situ menurut orang Yahudi, disitulah Tuhan akan mengumpulkan 144.000 orang Yahudi. Jadi ketika janji ini, karena Tuhan ingin kita memiliki itu, namanya baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu. Ini kerinduan Tuhan. Amin ya. Ini kerinduan Tuhan dan kita meresponi. Sebaliknya juga, kita merindukan itu dan Tuhan, bagian Tuhan mencurahkannya. Jadi cara mendapatkan baptisan Roh Kudus, yang pertama adalah kita harus punya kerinduan. Ngomong kanan kiri, ayo. Karena makanya, seberapa penting baptisan Roh Kudus menurut Bapak Ibu? Sangat penting. Sepenting apakah? Penting ya, pokoknya penting lah, nggak terkatakan bang, katanya gitu. Sangat penting. Ya. Cara mendapatkan baptisan Roh Kudus, yang pertama miliki kerinduan. Yang kedua, mau nggak mau ini, yang seperti hari pertama saya sampaikan, lewat berdoa. Karena ketika kita berdoa, pasti Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, karena itu adalah buah dari doa. Lalu ketika itu dicurahkan, maka urapan Allah turun ke atas kita. Yang pertama tadi mendapatkan baptisan Roh Kudus, punya kerinduan atau hati yang rindu. Yang kedua lewat berdoa. Yang ketiga lewat pengurapan atau penumpangan tanah. Mari Bapak Ibu kita respon. Ketika kita hari ini, di hari keberapa ini? Hari kelima. Kita sepakat supaya apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia. Kita alami perubahan. Amin ya. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Kan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Syaratnya kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun,
maka kita akan mendapatkan kuasa. Artinya bukan kita menjadi orang yang sakti, orang yang hebat, enggak. Tuhan menyertai, ya, senantiasa dalam kehidupan kita. Dan kuasa ketika kita memerintahkan, mengusir setan dalam nama Yesus, maka setan itu akan pergi. Kuperintahkan berkat-berkat itu datang kepada aku. Saya percaya dengan dalam nama Yesus, dengan iman, berkat itu akan datang. Karena kita sudah memiliki kuasa. Di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan. Mari mengajak kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Tak, intinya saya mengingatkan kita semuanya rindukan Tuhan. Yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, mari rindukan Tuhan supaya terjadi. Memang baptisan Roh Kudus bisa di mana saja. Entah di tempat ini, Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu bekerja, berusaha, ketika beribadah, mari jangan batasi. Roh Kudus akan berkat. Mari kita sama bagi diri sama-sama yuk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari rindukan dia. Minta, berdoa. Amin.
terjadi dalam kehidupan kami, terjadi karena Roh Kudus berikan kami kekuatan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat malam ini Bapa. Kami boleh merasakan kasih-Mu Bapa. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa itu yang memampukan kami Bapa untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih firman-Mu Bapa yang boleh kami dengar pada malam ini Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan dan bersuka cita Bapa atas firman-Mu Bapa yang boleh Engkau ajarkan kepada kami Bapa. Dan biarlah itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Bapa untuk mengikut Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Bapa yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Bapa Edward Tagalog Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini Bapa. Engkau berkati pelayanan yang telah Engkau percayakan kepadanya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan hamba-Mu ini Bapa, yang selalu berkata-kata di mulut hamba-Mu Bapa. Engkau berkati istri dan anaknya yang telah Engkau titipkan kepada mereka Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga hamba-Mu Bapa. Engkau berkati seluruh aspek kehidupan mereka Bapa yang baik. Biarlah penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka Bapa yang baik. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan Bapa. Baik WL, singer, pemain musik multimedia, dan apapun pelayanan kami Bapa. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah setiap pelayanan kami Bapa selalu berkenan di hati-Mu Bapa yang baik. Kau berkati anak-anak-Mu Bapa, para pelayan-pelayan-Mu di GBI CHS Bapa. Biarlah
Kami selalu Bapa ada dalam naungan kasih-Mu Bapa. Biarlah kami selalu bergandengan tangan Bapa di dalam melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam setiap pelayanan yang telah Kau percayakan kepada kami Bapa. Biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, buat gembala kami di tempat ini Bapa. Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman Bapa. Kau berkati hamba-Mu Bapa. Kau berkati setiap pelayanannya Bapa. Kau berkati penggembalaannya di tempat ini Bapa. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Bapa yang baik. Biarlah melalui pelayanan ini Bapa banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu ini Bapa selalu ada dalam naungan kasih-Mu Bapa. Engkau berkati ibu gembala kami Bapa, Ibu Sinta Tuhan Yesus. Engkau berkati kedua anak mereka Bapa yang baik. Biarlah keluarga hamba-Mu ini Bapa, Engkau yang selalu campur tangan di dalam seluruh aspek kehidupan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat seluruh anak-anak-Mu yang telah datang beribadah pada malam ini Bapa, maupun yang belum datang Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Bapa. Dan kami percaya di dalam pergumulan mereka Bapa, Engkau selalu campur tangan dan Engkau yang mampu membukakan jalan bagi. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Biarlah seluruh jemaat GBI CHS ada dalam naungan kasih-Mu Bapa. Engkau berkati seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Engkau berkati setiap pekerjaan usaha-usaha yang telah Engkau percayakan kepada mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat gereja kami di tempat ini Bapak GBI CHS Bapak. Apa yang menjadi visi misi gereja-Mu Bapak? 200 jemaat, 10 kul, 20 pendoa dan 2 kali ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya benua yang jiwa terjadi di tempat ini. Kami percaya melalui gereja kami di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Bapa, rencana gereja-Mu Bapa untuk punya lahan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau yang selalu campur tangan Tuhan Yesus. Karena kami percaya tanpa kasih-Mu Bapa, tanpa penyertaan-Mu Tuhan Yesus, itu sangat mustahil Tuhan Yesus. Tetapi kami imani itu akan terjadi di tahun ini, sehingga GBI CHS punya lahan sendiri dan punya gedung sendiri Bapak yang baik, untuk kemuliaan Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak, kami berdoa buat para gembala kul yang telah Engkau utus di gereja-Mu di tempat ini Bapak. Engkau berkati koordinator kul Tuhan Yesus, Bapak Edo Tagalong Tuhan Yesus. Engkau berkati Pak Jeffrey Tuhan Yesus. Begitu juga dengan saya Tuhan Yesus. Biarlah para gembala kul yang telah Engkau utus di tempat ini Bapak boleh bergandengan tangan untuk memuji memulakan Engkau Tuhan Yesus. Berilah kami hikmah dan kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk mengemban amanah yang telah Engkau percayakan kepada kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat lingkungan di tempat ini Bapa. Engkau berkati pemerintahan di tempat ini Bapa, RT RW, kepala desa Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa. Biarlah mereka selalu ada dalam nama kasih-Mu Bapa. Biarlah melalui kehadiran gereja-Mu di tempat ini Bapa, mereka boleh merasakan kasih-Mu Bapa. Mereka boleh merasakan kuasa-Mu dan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu yang
telah datang beribadah pada malam ini Bapa. Sebentar lagi kami Tuhan Yesus, kami mau pulang di tempat kami masing-masing Bapa. Kau berkati perjalanan kami Bapa, supaya kami bisa sampai di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami nih Bapa. Hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya berkat Allah dicurahkan atas kita semuanya berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus akan memberikan kita semuanya damai sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang dua kali menjemput kita di alam permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Amin.